Yo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Main Pimen, channel para wibu se-Indonesia. Dan pada video kali ini, gue bakal ngebahas tentang 10 anime paling populer paling populer di My Anime List. Jadi ini adalah video yang bisa dibilang gue bahas bukan dari request, bukan dari keinginan gue, cuman kayak bisa dibilang ya menarik lah kalau misalkan gue bahas juga kan. Jadi mungkin video request bakal gue buat kalau misalkan yang request udah banyak lagi, karena ya menurut gue yang request udah mulai menurun. Kemarin gue juga udah banyak banget sih bahas video request dan viewernya juga ya standar-standar aja kan. Jadi semoga video ini bisa rame gitu. Kalau misalkan rame kan kalian bisa banyak nge-request juga dan bisa buat konten gue ke depannya juga kan. Jadi kita bakal bahas aja video ini dengan penuh semangat. Oke, jadi gue bakal ngebahas aja langsung ya tentang 10 anime paling populer di My Anime List. Jadi ini gue lihat dari fitur My Anime List yang bisa dibilang most populer. Jadi most populer ini diambil dari ya member terbanyak. Member itu ini gue pakai website yang bisa dibilang diakumulasi secara global, bukan server Indonesia doang. Dan ya inilah hasilnya. Nomor 1 sampai 4 udah ketahuan ya guys ya. Shingeki no Kyojin, Death Note, Fullmetal Alchemist Brotherhood, terus ada One Punch Man. Jadi di sini sebenarnya masih banyak ke bawah, cuman gue bakal fokus ke 10 teratas aja gitu. Nah, jadi nomor 1 adalah Shingeki no Kyojin dengan rating 8.55. Dan di sini gue bakal lihat nih membernya ya, popularity-nya itu #1 ya. Dan membernya itu 4 juta guys. Membernya 4 juta, anjir gila, ini Wit Studio cuan banget cok. Jadi ini adalah member dari Shingeki no Kyojin. Beliau adalah sebuah anime ya yang cukup dark dan alurnya bagus, walaupun endingnya bagus juga sih. Gua nggak pengen nge-hate anime ini karena ini udah masuk ke dalam anime yang cukup bersejarah menurut gua. Dan ya walaupun dia di bukan episode sih, kayak season terakhir itu diproduksi oleh studio yang berbeda, cuman ya kualitasnya tetap bagus ya, walaupun gue lebih suka animasi dari Wit Studio daripada MAPPA ya. Jadi ini adalah anime yang wajib kalian tonton juga, karena ini adalah yang paling populer di My Anime List dan paling cuan lah ya kalau menurut gue. Walaupun ratingnya ini #109, urutan 109, cuman kita nggak memungkiri lah membernya ini bener-bener banyak banget, gila peminatnya cok. Siapa sih yang nggak tahu AOT gitu ya, orang luar pun pada tahu AOT cok, pada punya jubah Sasageo gitu ya. Jadi ya nomor 1 itu ini dia, Shingeki no Kyojin. Kita bakal beralih ke nomor 2. Aduh, nomor 5 udah ke-spill cok tadi cok. Nomor 5 ini ya, gue turunin dikit, Sword Art Online. Jadi ini sesuai sama ini gue nih, apa namanya nih, wallpaper gue nih, Sao guys ya, Sao guys. Nah jadi kayak gitu. Sebentar deh, gue bakal enter dulu guys. Udah gini aja dah. Soalnya kalau misalkan gua keluarin tuh kayak refresh gitu ya, jadi dia bakal kayak ke bawah gitu coy. Kayak gitu. Jadi ada Sao. Nah, gua langsung spill aja lah ya semuanya ke 10-10-nya. Jadi gua bakal bahas satu-satu aja. Nih ada Sao, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero Academia, Naruto, Hunter x Hunter, dan Tokyo Ghoul ya, Tokyo Ghoul. Jadi nggak ada One Piece di sini guys ya. Jadi One Piece juga membernya gue nggak tahu sampai berapa. Cuman itu anime populer banget. Aku tadi ke spill guys ya, ke nomor 11. Jadi di nomor 11 itu ada Kimi no Nawa ya, movie. Jadi itu nggak bakal gue fokusin ke pembahasan karena gue bakal fokus ke 10 aja gitu. Jadi untuk yang kedua, Death Note ada dengan rating 8.62. Dia episodenya 37. Cuman Death Note ini setahu gue nggak dapat season kelanjutan ya, nggak ada season kelanjutan karena emang manganya juga nggak terlalu fokus banget guys. Kayak manganya cuman chapter sampai 108 doang. Ya bisa dibilang nggak ada yang menarik lah kalau misalkan dibuat ke season kedua gitu. Jadi dia fokus di season pertama. Nah dan juga guys, gue di season pertama ini jujur belum nonton sama sekali Death Note. Tapi gue udah tahu alurnya dan ya gue bakal coba nonton. Cuman kayak gue masih belum ada rasa tertarik nonton gitu guys. Jadi kalau kalian punya rekomendasi apakah gue harus nonton anime ini, silahkan sebutin alasannya di kolom komen gitu, biar gue tertarik buat nonton ya anime. Membernya 3,9 juta dengan rating 8.62, lebih bagus dari AOT ya. Jadi kalau rating itu opsional sih, dan studionya dalam Madhouse ya. Genrenya itu yang gak harus kita bahas juga sih guys, gue cuma pengen review membernya aja gitu. Dan ngasih tau ke kalian juga, berarti ini anime kan 10 paling populer, berarti 10 yang direkomendasikan kan ya. Jadi kalau emang udah populer udah pasti orang penasaran dan alurnya juga kemungkinannya bagus. Dan ini yang ketiga adalah anime dengan rating tertinggi kedua ya. Ratingnya mencapai angka 9. Ini menceritakan tentang gue pernah nonton juga cuman gak nyampe tamat ya, karena gue gak tahu kenapa gue kadang
energi nonton anime gue suka habis gitu. Jadi ini menceritakan tentang abang ade nggak sih, harusnya abang ade ya, gue lupa ingat cuy. Ini abang ade yang bisa dibilang adanya itu jadi robot ya. Jadi dia itu membernya 3,3 juta, yang bisa dibilang dia diproduksi oleh studio Bonus ya. Bonus ini yang memproduksi Black itu apa, Boku no Hero deh kalau nggak salah. Jadi ya bisa dibilang dia nggak ada season kelanjutan, cuma dia punya movie dan spesial gitu. Dan dia diadaptasi dari manga ya. Manganya itu juga udah tamat pada tahun 2010. Jadi ini diproduksinya pada tahun 2009 gitu, pas akhir-akhirnya mau tamat gitu manganya. Ini anime rekomendasi banget karena genrenya action ya. Jadi intinya kayak robot, ini adanya kayak dia karena dia ngelakuin sumpah terlarang gitu guys, kayak gitu. Jadi ya dia pengen ngembalin adanya lagi nih, si karakter utamanya siapa sih gue lupa, si Elric Edward ya, seperti itu. Dan kita lanjut aja ya. Jadi buat Death Note ini sedikit spoiler dari gue, buat spoiler sih, kayak sinopsis ini Death Note tentang kayak buku yang lu tulis, misalkan lu tulis nama orang nih yang gak lu suka, tiba-tiba dia bakal dicabut coy nyawanya, jadi kayak buku kematian. Cuman gue nggak ngerti juga alur utamanya gimana. Jadi yang keempat ada One Punch Man dengan rating 8.49, membernya 3,2 juta yang season pertama. Jadi ini berdasarkan anime populer di season pertama ya guys ya. Jadi season selanjutnya itu ya mengikuti season pertama lah, gue anggapnya begitu. Jadi ini paling populer dan orang paling penasaran lah gitu. Dia dengan member 3,2 juta dan studionya Madhouse, dan juga dia season kedua dan season ketiganya udah dikonfirmasi belum sih guys, gue lupa deh. Udah deh ya, season ketiga udah. One Punch Man 3 udah dikonfirmasi, cuman tanggal rilisnya itu belum dikonfirmasi guys. Dan studionya JC Staff ya, pindah yang season ketiga ini bukan Madhouse lagi. Iya nggak sih, yang season kedua kan JC Staff. Nah terus Madhouse ini nggak memproduksi lagi coy, jadi diadaptasi oleh studio yang lain gitu. Gue nggak tahu kenapa, karena ya bisa dibilang mungkin masih bisa meraup keuntungan. Jadi One Punch Man ini adalah sebuah karakter yang botak ya. Gue spoiler tipis-tipis aja ya. Dia itu punya kekuatan super guys. Itu karena latihan yang bisa dibilang katanya itu cuman push up, lari cuman gila itu berapa ribu kali, terus larinya 20 km apa 10 gitu ya setiap hari gitu. Jadi karena latihan dia keras, jadi dia kayak begitu guys. Cuman kayaknya gue nggak tahu faktor utamanya kenapa, karena kekuatannya nggak masuk akal, gila kuat banget cok kayak gitu ya. Jadi dia genrenya ya asik sih, ada komedinya dapet gitu, keren jir, gue rekomendasiin banget. Selanjutnya ada Sword Art Online. Jujur gue cuma nonton season 1-nya doang sampai udah. Season 2-nya menurut gue ya mungkin ada menurut orang yang seru, ada yang bilang seru, ada yang enggak. Cuman ya gue tiba-tiba season keduanya agak boring banget. Yang season pertama emang gue akuin seru. Jadi kalau kalian menonton yang season pertama silahkan. Dia membernya 3,1 juta dan ini jujur ratingnya bener-bener bagus sih. Angka 7 kata sebenarnya bagus. Tapi buat anime paling populer termasuk kecil guys untuk season pertamanya gitu. Jadi ya seperti itu, gue nggak bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi dia menceritakan tentang dunia game, yang dimana ini adalah dunia gamenya itu bisa dibilang kayak dia pakai kacamata VR gitu ya, VR, dan dia masuk ke dunia game itu asli. Dan ada suatu kejadian yang dimana tiba-tiba VR itu kayak dihack dan dia harus berpetualang sampai dia tuh kayak sistemnya Dungeon gitu ya. Dungeon itu kayak bertingkat, misalkan lo level 1, level 2, level 3 kayak gitu. Jadi ya dia pokoknya ada genre romance-nya juga. Terus karena dia itu nanti sama si Asuna dan Kazuta ini kayak nikah gitu, bukan nikah sih, kayak pokoknya satu rumah aja. Kayak dia tuh berkembang biak di dunia game lah gitu, kayak gitu pokoknya. Ya seperti itu guys. Walaupun gue kalau ngeliat muka Asuna tuh kayak ngeselin banget ya, gue nggak tahu kenapa gitu. Jadi kita lanjut aja. Member 3,1 juta tadi ya. Di urutan ke-6 Kimetsu no Yaiba. Oke, gue akuin nih anime bener-bener cocok kalau misalkan masuk 10 populer, karena mulai dari grafik yang diproduksi oleh Ufotable. Kalian tahu sendiri kan Ufotable kalau ngeproduksi grafik itu kalau udah serius itu gimana, bener-bener gila coy. Jadi Kimetsu no Yaiba ini rilis di tahun 2019 dan ini bakal ada movie baru. Dan ya pokoknya gue rekomendasiin banget kepada kalian untuk kalian nonton gitu yang belum nonton. Ini anime ya, gue yakin banget bakal bener-bener punya ending yang wah gitu. Gua jujur ini anime ini bener-bener salah satu yang gue penasaran sama manganya, dan akhirnya gue baca manganya sampai tamat. Dan itu adalah manga anime pertama yang gue tamatin, karena gue kalau baca manga itu nggak pernah tamat coy. Jujur kayak bosen, ya udah bosen. Dan ya ini anime yang manganya gue tamatin dan gue udah tahu endingnya gimana. Nanti kita bakal lihat adaptasinya bakal kayak gimana, karena gue nonton adaptasi animenya yang season terakhir itu, yang season ke-3 ya, yang kata dia di tempat apa sih? Ini kan sequel nih, ini sequel yang season ini yang movie guys.
ya nggak sih? Pokoknya episode ya, emang ada episodenya guys. Mas sequel ini ada episodenya ya, yang si Rengoku lawan ini. Seingat gua nggak ada guys. Apa dijadiin movie ya? Nggak tahu lah guys. Pokoknya gue cuman Mugen yang Resa ini nih yang gua gue nonton nih movie-nya. Terus emang ada season lanjutannya ya? Iya, gue baru tahu ini. Apa ini cuman kayak yang bisa dibilang pecahannya gitu dari movie kali ya? Ya gue nggak tahu juga. Pokoknya ini ada sequel lagi yang season ke jatuhnya nih season ke apa ya guys ya, season kedua lah ya, ini season kedua gue nganggapnya sih. Nah ini juga gila banget grafiknya, gue suka banget nih yang si tanknya ini, gila keren banget cok. Bertarung dengan meriah anjay. Nah ini season ketiga nih, gue nganggapnya ini season ketiga kan. Dan ya bisa dibilang bakal ada sequel lagi nih, season keempat. Ya ini season keempat. Ya gue inget yang pelatihan anjir. Gue ngelupain ini, gue cuma inget yang battle banyak. Ini yang pelatihan si Kimetsu no Yaiba, cuman 8 episode ya seingat gue, cuman menitnya sampai 28 satu episode. Dan sequel terakhir adalah movie. Jadi ini movie-nya ini bakal rilis. Nah, kenapa gue ngebahas agak lebih banyak di Kimetsu no Yaiba ini, karena ya gue rekomendasiin kepada kalian sih. Gue bukan bocil FOMO yang cuman bilang Kimetsu no Yaiba bagus karena rame ya guys ya. Gue karena gue suka alurnya dan adaptasi grafiknya bagus ya. Pokoknya sesuai lah alur sama grafik. Percuma grafiknya bagus kalau alurnya itu nggak cocok guys. Jadi gue itu balance lah. Dan jujur gue lebih ngutamain anime yang bisa dibilang alurnya itu lebih bagus daripada grafik. Karena menurut gue grafik itu mengikuti mata masing-masing sih. Gue karena suka nonton anime-anime yang old, yang lama tahun 90-an, grafiknya masuk di gue banget gitu. Kayak gue suka sama grafik yang mungkin menurut kalian burik, cuman yang menurut gue nyaman-nyaman aja gitu gue tonton. Seperti itu guys. Dan lanjut ya, udah lama juga, udah 11 menitan, yang gak apa-apa gue ngebahas 10 anime soalnya. Selanjutnya ada Boku no Hero Academia. Ini adalah anime yang menurut gua asik juga, development karakternya berasa, dan sampai sekarang dia bakal diproduksi sampai tamat oleh studio Bonus menurut gua. Apa beda studio ya? Gua lupa sih. Gua nggak ngecek juga studionya, cuman dia diproduksi sampai sekarang tuh season ke-8 nih kalau nggak salah. 7 apa 8 apa 6 ya? Ya pokoknya sekitar segitu guys. Jadi ini anime gua rekomendasiin banget karena bener-bener alurnya diproduksi dengan kualitas yang cukup baik menurut gua. Termasuk grade grade A ya, A biasa bukan A plus ya. Jadi menurut gua ini alurnya bagus dan intinya development karakternya nggak bakal ngebosenin lah gitu. Di setiap season itu ada battle yang asik lah gitu guys, kayak gitu. Jadi musuhnya juga banyak dan ya kayak gue rekomendasi ini agak gue percepat ya karena durasinya udah lama. Target gue 15 menit. Jadi Boku no Hero ini membernya 3 juta ya tadi. 3 juta kan masih nyentuh 3 juta nih. 3 juta. Nah lanjut. Ini adalah Naruto ya. Siapa sih nggak tahu Naruto guys ya? Naruto kecil tapi ya, bukan Naruto Shippuden. Ini Shippuden masih di bawah ini membernya. Jadi ini pelopornya ya. Jadi gua ngebahas itu pelopor dari season pertamanya guys. Membernya 2,8 juta dan skornya 8.0. Studionya Pierrot ya. Dan ya, gua nggak perlu bahas banyak sih tentang anime ini karena asik guys. Ya jadi kayak gitu. Nah terus selanjutnya Hunter x Hunter yang bisa dibilang ini nggak dilanjutin season kelanjutannya ya, nggak ada sequel sama sekali ya, padahal ini anime berpotensi banget. Dan ini tuh katanya gara-gara manganya tuh yang itunya sakit guys pembuatnya, jadi nggak dilanjutin kan. Cuman masih ongoing cuman nggak dilanjutin guys. Hunter x Hunter ini gua nggak ngerti guys, bener-bener nggak paham gitu ya. Jadi intinya bagus lah ini anime, membernya 2,8 juta. Gue nggak bakal bahas lebih banyak lagi, nggak bakal ada spoiler lagi ya. Gue nggak tahu kalian ada yang nonton sampai sekarang atau enggak. Kalau ada yang nonton sampai menit sekarang silahkan komen. Dan anime yang terakhir Tokyo Ghoul mencapai member 2,8 juta juga. Jadi kita 10 anime ini bener-bener mencapai angka member 2,8 juta guys ya. Jadi di atas 2,8 juta dan paling kecilnya 2,8 juta di 10 anime teratas gitu ya. Benar-benar populer banget guys, gila benar-benar. Pierrot sama tadi gue liat Madhouse dan Bonus juga menguasai sih, benar-benar cuan banget. Dan ya jadi video kali ini mungkin cukup sekian. Tokyo Ghoul adalah sebuah anime yang jatuhnya separuh iblis setan separuh manusia ya. Ghoul itu kan kayak bahasanya setan ya, jadi intinya kayak iblis pemakan gitulah ya, kayak vampir lah, nggak usah jauh-jauh gitu, intinya kayak gitu. Dan gue rekomendasiin buat kalian yang menonton karena ya mungkin ini anime adalah salah satu anime yang terbaik lah gitu menurut gua pribadi. Ada genre romance-nya tapi di sini nggak ada romance ya, padahal udah ada romance manis-manisnya gitu. Jadi video kalian cukup sekian.
Ya, dan semoga 10 anime ini yang kalian belum tonton, kalian gak ragu buat nonton lagi. Karena ini benar-benar udah masuk yang terpopuler. Dan ya, jadi video kalian cukup sekian. Gila lama banget gue ngebahas video ini. Dan semoga rame juga ya. Kalau nggak rame juga nggak apa-apa. So, thanks for watching dan see you later. Bye-bye. Jangan lupa request di video ini. Dadah.